Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welianti dengan NIM 220520030 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video ini saya akan memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Huma Magridoni Calling SPD MPD dengan tema penegakan hukum NKRI dalam berlalu lintas. Sudah tahukah kalian apa itu NKRI? Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah, dan tidak ada orang atau lembaga yang memaksakan kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Penegakan hukum di Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang berperan dalam menjaga perdamaian dan keadilan hukum. Aparat penegak hukum ini adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan mencakup beberapa kehidupan. Aparat penegak hukum di Indonesia meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga kemasyarakatan, dan advokat. Contohnya di sini penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2002, tugas utama polisi adalah menegakkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh parlemen. Polisi bertugas menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat, serta menegakkan hukum dalam hal-hal seperti pencegah penyalahgunaan dan penodaan negara. Kasus penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yang berupa pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran lampu merah, pelanggaran batas kecepatan, dan pengemudi dalam keadaan mabuk, dan lainnya. Contoh kasusnya, pada kasus yang saya alami bersama teman saya, adanya jalan satu arah atau perboden. Rambu ini melarang pengendara yang dihadapkan dengan tanda untuk melintasi jalan yang dibuat satu arah. Pengendara biasanya melanggar rambu ini dengan alasan agar lebih dekat atau hanya dilanggar begitu saja. Namun, pada saat itu saya dan teman saya tidak mengetahui hal itu. Kepolisian memberhentikan kami dengan sanksi berupa uang 250.000, tetapi tanpa adanya surat tilang. Jadi, pada hal ini penegakan hukum masih belum tepat karena hal ini termasuk penggelapan uang oleh pihak kepolisian. Dalam kasus penilangan, pemeriksaan oleh pihak kepolisian seharusnya dilakukan secara transparan dan profesional. Hal ini akan membantu menjaga ketidakmauan dalam proses penegakan hukum. Adapun upaya penegakan hukum yang pertama yaitu pemahaman dan penerapan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas harus dilakukan dengan memahami dan menerapkan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jawatan atau LLJ. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Pemerintah harus melindungi setiap warga negara dan berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas. Maksudnya penegakan hukum lewat memerlukan lintas pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun upaya-upaya lainnya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini, juga termasuk kesalahan dalam berlalu lintas. Kasus lalu lintas dapat menimbulkan dampak yang serius seperti kecelakaan dan korban jiwa. Oleh karena itu, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas, jangan melanggar batas kecepatan, jangan berkendara saat mengantuk, lelah, atau stres, dan pastikan kendaraan dalam kondisi yang baik sebelum berkendara. Selain itu, kita juga harus selalu menggunakan helm yang berstandar saat naik sepeda motor dan memasang sabuk pengaman saat naik mobil. Baiklah, saya ucapkan terima kasih.